Rise if you would, for that is our curse. May the flames guide thee. Welcome to Reincarnacy. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita Immortality Part 26. Pada episode part sebelumnya, kita telah melihat bagaimana aksi Fang Han dalam mengalahkan murid pelataran dalam di babak pertama kompetisi peringkat Sanhei yang bahkan hanya dengan satu gerakan. Dan di akhir video, kita juga melihat bagaimana para tetua Sanhei dalam memberikan pengumuman yang mengejutkan, yang mana dalam babak kedua, Fang Han akan melawan Ye Nantian. Pengumuman ini pun secara alami membuat gempar seluruh murid yang menghadiri kompetisi itu. Bagaimana tidak, Ye Nantian sendiri sebelumnya sudah terlihat bersitegang dengan Fang Han di dalam beberapa kesempatan. Lantas, bagaimana kisah selanjutnya dari aksi Fang Han dalam menghadapi Ye Nantian kali ini? Akankah Fang Han akan mampu mengalahkan Ye Nantian? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Pada saat ini, sesaat setelah Fang Han menutup matanya, tiba-tiba kontes putaran kedua akan segera dimulai lagi. Entah disengaja atau tidak, ataukah ada seseorang yang mengaturnya, Penatua tiba-tiba mengumumkan para calon bertanding di putaran kedua ini. Dengan suara yang keras, Penatua ini segera mengumumkan, urutan pertama putaran kedua kompetisi peringkat Sanhei, Fang Han melawan Ye Nantian. Setelah pengumuman calon lawan Fang Han ini diumumkan, semua orang yang berada di dalam halaman Sanhei segera terkejut, suara keraguan bergema satu demi satu. Sepertinya, Fang Han ini akan berada dalam masalah besar kali ini. Setelahnya, terdengar murid lain berkata, bagaimana mungkin Fang Han ini akan bisa menjadi lawan yang sebanding dari kakak senior Ye Nantian? Seperti yang kita ketahui, kakak senior Ye sangat kuat. Menurut desas-desus, kini kakak Ye mempunyai harta karun di tubuhnya setelah berada di puncak Wan Luo selama 2 bulan terakhir ini. Tampaknya, Fang Han kali ini akan bernasib sial. Fang Han sendiri saat ini setelah mendengarkan pengumuman ini segera berdiri. Lalu kemudian, pada saat ini di tribun penonton, terlihat seorang murid sejati yang sedang bertanya kepada senior Jialan. Murid sejati ini sendiri mengenakan jubah ungu dengan bordir 9 naga di jubahnya. 9 bordir naga itu semuanya adalah naga bercakar 5 dengan warna yang berbeda. Ini adalah jubah Dao 9 naga bersulam yang samar-samar memiliki aura bangsawan kaisar. Lalu kemudian, senior Jialan ini tersenyum dan bertanya kepada murid sejati ini. Ling Xiao, bagaimana menurutmu dengan pertandingan kali ini? Ternyata murid sejati yang mengenakan jubah 9 ini adalah Ling Xiao dari timur, yang bertanggung jawab secara bersama dengan kelompok Jialan atas 5 biografi sejati Sekte Yuhua. Dan juga, Ling Xiao dari timur ini tampaknya sangat terkenal dan memiliki kekuatan magis yang luas. Murid sejati teratas sendiri, selain Ling Xiao dari timur, ada juga senior Wan Luo, kemudian Jialan dan Bei Yao Guang. Dan pemuncak nomor 1 sendiri diisi oleh Hua Tiandou. 4 murid sejati di atas, mereka adalah pilar sejati Sekte Yuhua. Ketika berbicara satu sama lain, mereka akan memanggil satu sama lain dengan nama atau nomor jubah secara langsung, dan mereka tidak akan memanggil satu sama lain dengan sebutan nama junior atau senior. Akan tetapi, ketika keempat orang pilar sejati dari Yuhua ini bertemu dengan Hua Tiandou, mereka akan menyebut Hua Tiandou sebagai kakak senior laki-laki. Ini dikarenakan, selain kekuatan Hua Tiandou lebih tinggi dari mereka berempat, mana Hua Tiandou juga lebih tinggi. Ditambah, Hua Tiandou memiliki panwu abadi yang kuat dan tak terbatas, sehingga ia memiliki harapan untuk menembus rahasia umur panjang.
Lalu kemudian, Ling Xiao terlihat berbicara kepada Jialan. Ye Nantian sendiri adalah murid di bawah kendali puncak Wan Luo. Sebelumnya, ia telah berlatih di puncak itu. Dan sekarang, dia memiliki harta yang kuat di tubuhnya, dan bahkan mungkin jumlahnya ada lebih dari satu. Kemudian Ling Xiao meneruskan. Meskipun Fang Han memiliki beberapa keterampilan, dia tampaknya sangat arogan. Bahkan dia berani menantang kakak senior Hua Tiandou. Dengan sombongnya ia mengatakan akan mengalahkan kakak Hua Tiandou dalam 10 tahun ke depan. Itu adalah sesuatu tindakan yang bodoh, dan bahkan saya tidak berani berkata seperti itu kepada kakak senior Hua Tiandou. Setelah mengatakan ini, kemudian Jialan segera tersenyum ringan lalu berkata, akan tetapi, Fang Han ini sepertinya unik. Selalu ada hal yang tak terduga dari tubuh anak itu. Saya sendiri sangat optimis dengan pertumbuhan kultivasi Fang Han. Setelahnya, murid sejati Ling Xiao berkata, saya mendengar, kamu pernah memberi Fang Han ini satu set pedang giok S3 kristal. Bisakah kamu mengandalkan harta ini untuk mengalahkan harta yang dibawa Ye Nantian? Kamu sendiri tahu, bahwa Wan Luo memiliki harta surgawi yang bernama ras homon yang ia berikan kepada Ye Nantian ini. Setelah mendengarkan ini, Jialan terkejut sejenak, kemudian berkata, ras homon, sepertinya Wan Luo benar-benar ingin menaikkan level Ye Nantian ini. Dengan harta itu, Wan Luo tampaknya ingin menempatkan muridnya di daftar peringkat Sanhe nomor 1, menggeser Long Er. Lalu kemudian, Jialan meneruskan. Sebelum Wan Luo menjadi murid sejati, dahulu kala, ia telah menduduki peringkat 1 dalam daftar peringkat Sanhe selama beberapa periode berturut-turut, dan semua hadiah dari kompetisi ini telah membuat dirinya kaya dengan pil dan harta surgawi, sehingga dari hadiah-hadiah itu, ia bisa meningkatkan kultivasinya dengan cepat hingga kini menjadi murid sejati. Dan kali ini, hadiah dari kompetisi peringkat Sanhe ini adalah pil umur panjang Yin Yang. Dan juga terdapat hadiah harta sihir yang murni, nyala cahaya kemasan. Sepertinya, Wan Luo ini tampaknya menjadi serakah setelah melihat hadiah dari turnamen kali ini. Setelah mendengarkan argumen dari Jialan, Ling Xiao segera tersenyum tipis, seperti mengetahui maksud di balik peminjaman harta surgawi itu kepada Ye Nantian. Lalu kemudian ia berkata, saudara Jialan, kamu sepertinya optimis tentang Fang Han ini. Mengapa kita tidak bertaruh saja? Dan aku sendiri yakin, bahwa Ye Nantian akan memenangkan pertandingan ini. Dan juga, saya berani menaruh harta jarum surgawiku ini sebagai pertaruhan ini. Setelahnya, Ling Xiao kemudian mengeluarkan jarum kayu sepanjang 3 inci berwarna hijau. Jarum surgawi ini adalah harta karun yang dipadatkan oleh energi sejati Dongfang Kingmu selama ribuan tahun. Lalu kemudian, Jialan setelah mendengar ini, wajahnya menjadi dingin lalu berkata, apakah kamu ingin bertaruh dengan saya? Sepertinya, Anda tertarik pada sesuatu yang berada di tubuhku. Setelahnya, Ling Xiao segera tertawa lalu membalas perkataan Jialan. Benar, aku jatuh cinta pada gelangmu, gelang galaksi. Di tangan kanan Jialan sendiri saat ini memakai seutas gelang, dan terlihat mempesona. Pada pandangan pertama, gelang ini akan dapat dilihat sebagai harta yang luar biasa. Setelahnya, Ling Xiao melanjutkan. Bagaimana? Jialan, apakah Anda berani bertaruh? Ling Xiao tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Jialan terlihat tersudutkan. Akan tetapi, kemudian Jialan tiba-tiba berkata, baiklah. Setelahnya Jialan segera melepaskan gelang yang berada pada tangannya itu lalu meletakkannya di atas meja. Lalu kemudian Jialan terlihat mengertakkan giginya dan berkata, kamu sendiri adalah laki-laki, untuk apa kamu menginginkan gelang ini? Tidakkah kamu merasa canggung jika kamu memakainya nanti? Kemudian, dengan dingin mata Ling Xiao menatap gelang itu, dan kemudian menempelkan jarum surgawi dan gelang galaksi itu, kemudian berkata, memang, gelang ini tidak sebagus gelang bintang yang legendaris itu. Gelang bintang itu adalah gelang ajaib yang murni dan bahkan akan menembus levelnya sebagai harta artefak Tao. Akan tetapi, aku khawatir tidak dapat memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Dan dengan gelang ini, rasa hausku akan gelang itu akan sedikit terobati. Di tempat lain, pada saat ini,
hampir seluruh murid yang berada di dalam halaman Sanhe ini memusatkan perhatian mereka pada pertempuran antara Fang Han dan Ye Nantian di babak kedua ini. Ini dikarenakan, tak lain adalah karena Ye Nantian sendiri sebelumnya adalah orang yang menempati pada peringkat ketiga di peringkat Sanhe. Dan juga, kini ia memiliki harta karun di tubuhnya dari puncak Wanluo. Sedangkan untuk Fang Han, orang ini adalah orang pertama yang berani menantang Hua Tiandou secara terbuka. Lalu kemudian pada saat ini, setelah mendengarkan pemberitahuan pengumuman dari penatua sebelumnya, Ye Nantian segera berdiri, lalu berkata, "Fang Han, di mana kamu? Apakah kamu takut?" Saat Ye Nantian berdiri, di tangannya terlihat ia menggenggam batu kecil di tangannya. Batu kecil ini mempunyai ukiran bergaya sederhana seperti gerbang istana dewa kuno, diukir dengan gambar hewan langka dan eksotis serta pola yang rumit. Lalu kemudian, beberapa orang yang sedang memperhatikan Ye Nantian segera terkejut saat melihat apa yang dipegang oleh Ye Nantian, lalu berkata, "Apakah yang dipegang oleh kakak senior Ye ini adalah senjata ajaib?" Saat mengatakan ini, batu yang dipegang oleh Ye Nantian segera seakan menyemburkan aura kuno. Aura itu segera mengalir secara acak dan kemudian membungkus tubuh Ye Nantian, dan kemudian secara mengejutkan tubuh Ye Nantian menghilang sepenuhnya, dan kemudian muncul di atas ring arena pertandingan. Setelah melihat ini, bahkan beberapa murid sejati juga segera berkata, "Ini adalah ras Homon." Menurut berita yang beredar, saudara Wanluo pernah menggunakan batu ini untuk membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ras Homon ini memiliki efek tertinggi dan mampu mengubah bentuk dan bayangan, mengumpulkan senjata spiritual, dan menangkap musuh. Di tempat lain, setelah melihat ini, ekspresi wajah wanita berbaju kuning Long Xuan juga sedikit berubah. Dia memandang harta yang digenggam oleh Ye Nantian seolah ingin mempelajarinya, dan kemudian dia dengan tenang duduk bersila. Long Xuan sendiri juga memiliki harta yang tersembunyi di tubuhnya. Dia sepertinya berpikir bahwa Fang Han akan dikalahkan kali ini, dan Ye Nantian ini akan menjadi lawan utamanya di pertempuran partai puncak. Lalu kemudian pada saat ini, Fang Qingwei yang berada di tribun penonton juga berkata, "Sepertinya, Fang Han kali ini akan dengan mudah dikalahkan oleh kakak senior Ye, dan mungkin bahkan hanya dalam satu gerakan." Lalu kemudian pada saat ini, Fang Han segera terlihat berjalan perlahan melangkah selangkah demi selangkah menuju ring pertandingan sambil melihat ras Homon yang diapit oleh jari-jari Ye Nantian. Lalu kemudian, ia berbicara di dalam hatinya. "Sepertinya, Ye Nantian ini sangat misterius. Saya menduga ia memiliki harta lain yang tersembunyi di tubuhnya." Fang Han sendiri saat ini juga tidak bisa bertanya kepada Nagayan, karena Nagayan telah bersembunyi dalam-dalam di dalam tubuh Fang Han. Jika Nagayan tidak bersembunyi, gambar Huang Quan akan bisa dilihat oleh beberapa master yang mempunyai kekuatan tinggi yang berada di sini. Ye Nantian sendiri saat ini, setelah melihat Fang Han memasuki area ring arena, ia segera berkata sambil mencibir Fang Han, "Sepertinya, kamu cukup berani untuk menginjakan kaki di ring ini." Setelah mengatakan itu, Ye Nantian segera melempar batu ras Homon dengan ringan, dan kemudian, tiba-tiba batu kecil itu membesar dan membesar. Dari dalam batu ini, kemudian secara tiba-tiba keluar pedang kecil yang panjangnya hanya sekitar 1 inci. Meskipun pedang kecil ini hanya sepanjang 1 inci, namun terlihat indah. Dan juga, ini bukanlah pedang biasa. Ini adalah pedang ilahi Bahuang, pedang 8 penghancur. Di sekitar pedang ilahi Bahuang, nyengat listrik kristal bersinar dengan kuat. Dari cahaya pedang ini, semua orang bisa merasakan gelombang aura dari pedang ini yang bergulir seperti gelombang ganas. Dan juga, kekuatan pedang kecil ini lebih menakutkan daripada senjata spiritual manapun. Akan tetapi, semua orang tampaknya juga tidak terkejut dengan senjata ini. Ini adalah senjata yang diandalkan oleh Ye Nantian pada kompetisi sebelumnya, sehingga ia mampu mencatatkan dirinya menjadi peringkat ketiga pada daftar peringkat Sanhe. Pedang 8 penghancur ini sendiri adalah pedang terbang di tingkat harta karun. Dengan pedang ini, senjata roh apapun bukanlah lawannya. Pedang ini sendiri bukanlah hadiah dari sekte ataupun ketua grup Wanluo-nya. Pedang ini ia dapatkan sendiri dari petualangan dalam ekspedisi tertentu. Akan tetapi,
Walaupun pedang 8 penghancur ini berada dalam tingkatan harta karun, itu adalah harta karun tingkat rendah. Tidak sebagus labu 7 roh jahat yang sebelumnya dimiliki Fang Han. Meski begitu, pedang ini masih merupakan harta yang langka. Dan kemudian pada saat ini, suara dengungan yang memancar dari pedang ini segera terdengar. Pedang ilahi 8 penghancur yang indah dan kecil ini, dengan jentikan spiritual, dalam sekejap, tiba-tiba berubah menjadi bola baja transparan besar, dan segera membungkus Ye Nantian di dalamnya. Bola cincin emas baja ini terlihat sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Pedang terbang tingkat senjata roh sendiri tidak bisa berubah, hanya bisa digunakan untuk melawan dan membunuh musuh. Akan tetapi, pedang terbang tingkat harta karun Ye Nantian ini bisa berubah menjadi bola kubah baja pertahanan yang kuat. Dan pada saat yang sama, bisa membawa orang yang berada di dalam kubah bola itu terbang tinggi atau menyelam di laut. Bola kubah ini melindungi orang di dalamnya dengan ketat, dan selain digunakan untuk bertahan, bola kubah ini juga mampu sekaligus untuk menyerang musuh. Kemudian, setelah Ye Nantian berada di dalam bola kubah perlindungan itu, ia segera berkata, "Fang Han, jangan bilang kamu akan mengundurkan diri setelah melihat harta karunku ini. Aku sendiri akan memperlihatkan beberapa trik lainnya kepadamu." Setelah mengatakan ini, Ye Nantian kemudian tertawa bangga. Pada titik ini, Ye Nantian merasa seolah ia tak terkalahkan, seolah kemenangan mutlak akan segera digenggamnya. Lalu kemudian Ye Nantian berkata di dalam hatinya, "Dengan hanya seteguk kekuatan dari 8 pedang ilahi penghancur, aku akan menjadi tak terkalahkan di depan Fang Han ini. Pedang terbang biasa manapun tidak akan bisa menahan pedangku ini. Aku bahkan masih memiliki harta ras Homon yang aku pinjam dari senior Wan Luo. Jika kedua harta karun ini bekerja sama, tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya energi yang dihasilkan. Ras Homon sendiri adalah harta yang lebih kuat dan misterius daripada labu 7 roh jahat." Setelah melihat pemandangan ini, tetua grup Jialan segera menggelengkan kepalanya, lalu berkata pelan, "Fang Han, jangan terkecoh dengannya, ini hanya intimidasi." Setelah mendengar ini, Ling Xiao segera tertawa dengan keras, dan kemudian berkata, "Saudara Jialan, sepertinya gelang galaksimu akan segera menjadi milikku." Lalu kemudian, pada saat ini, setelah kandingan sesaat berlangsung, tiba-tiba tubuh Fang Han melepaskan aura yang sangat kuat. Gelombang demi gelombang aura itu segera pecah, menyebar ke seluruh area halaman Sanhe. Dan bahkan gelombang aura ini sebenarnya mengandung mana. Getaran besar segera terasa dari ring arena itu setelah Fang Han melepaskan aura yang sebelumnya telah ia segel. Setelah melihat ini, Ling Xiao pun segera berdiri. Tampaknya ia sangat kaget, dan kemudian berkata seperti tidak percaya, "Gelombang apa ini? Bagaimana ini mungkin?" Jialan sendiri yang berada di samping Ling Xiao pun juga segera berdiri, lalu juga berkata, "Apakah ini keajaiban? Biarkan aku melihatnya lebih dekat." Beberapa murid inti serta penatua juga segera mengalihkan fokus pandangannya ke arah Fang Han kemudian berdiri dengan kaget. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Fang Han dengan rasa yang tidak percaya. Pada saat ini, Fang Han, yang berdiri di atas ring, pakaiannya berkibar seolah bendera yang berkibar di antara hembusan angin. Gerbang surga dari dalam benak Fang Han segera terbuka lebar, dan aliran udara yang deras keluar dari tubuhnya. Aliran udara itu membentuk ilusi seolah naga hijau dan harimau putih keluar dari sarangnya. Dan bahkan, ilusi naga dan harimau itu kini mengaum dengan keras di udara di sekitar Fang Han. Kini, seluruh tubuh Fang Han melayang di udara, arus udara yang kuat seakan kuda kuat yang sedang berlari kencang. Gelombang mananya yang kuat pun segera menyebar, seperti gelombang sungai yang tidak bisa dihentikan. Fang Han saat ini tidak menggunakan senjata ajaib apapun, dia berdiri melayang di udara. Sebenarnya, ia baru saja membuka segel penyembunyian kekuatannya. Dan setelah segel itu terbuka, mana yang berasal dari tubuh Fang Han segera beredar keluar,
menunjukkan kekuatan dia sebenarnya bahwa dia telah melangkah ke alam misterius kekuatan magis. Pada saat ini, dari udara, Fang Han menatap Ye Nantian dengan pandangan tenang, lalu berkata, "Ye Nantian, apakah Anda berani berbicara dengan saya untuk mengandalkan 2 harta serta beberapa trik rendahan Anda? Anda pikir Anda siapa? Apakah mengandalkan senjata ajaib juga merupakan bagian dari keterampilan kekuatan sebenarnya? Saya akan memberitahu Anda hari ini, seberapa besar jarak kekuatan antara Anda dan saya. Saya telah melangkah ke alam misterius kekuatan magis. Apakah Anda tahu alam rahasia kekuatan magis? Dan saya beritahu sekali lagi, Anda tidak akan pernah mencapai ketinggian ini." Setelah melihat kejadian ini, semua murid yang menonton adegan ini segera terkejut. Sebelumnya, Fang Han telah mengolah tubuh emas Raja Iblis. Dan juga, mananya juga sudah kuat sesaat setelah masuk ke dalam alam rahasia kekuatan magis. Setelah meminum pil bintang ajaib, Fang Han juga membuat kemajuan lebih lanjut. Bahkan kini, mana Jin Sitai tidak dapat dibandingkan dengan mana Fang Han. Di tempat lain, gelombang hiruk pikuk dan percakapan segera terdengar dan menyebar ke seluruh halaman Sanhe ini. Apakah ini alam misterius? Ya, ini adalah alam misterius dari kekuatan magis. Dia benar-benar mengembangkan kekuatan magis. Semua murid tampaknya tercengang pada saat ini, dan kemudian ledakan kegilaan pecah. Setiap murid dari Sekte Yuhua yang berada di halaman Sanhe ini, sepertinya berteriak histeris di dalam hatinya, seakan tidak percaya. Hati mereka dipenuhi dengan kecemburuan, iri hati yang tak terbatas, penyesalan, kutukan dan ketakutan. Sebelumnya, murid-murid ini telah mengutuk dengan kata-kata keji dan dingin ke arah Fang Han, setelah Fang Han dengan secara terbuka menantang Hua Tiandou. Akan tetapi, para murid ini kini mulai takut akan menyesali perkataan dan kutukannya. Lalu kemudian, terdengar beberapa suara dari tribun penonton Sanhe. Fang Han ini, ia tampaknya memang orang yang misterius. Hanya dalam beberapa bulan, ia sudah bisa menerobos ke alam misterius kekuatan magis. Dan dalam 10 tahun ke depan, saya tidak berani membayangkan apa yang akan bisa dilakukan Fang Han ini dengan kultivasinya. Setelahnya, kemudian terlihat seorang penatua yang saat ini terlihat sangat gembira, lalu ia berkata dengan keras, "Sepertinya, saya akan memiliki kekayaan besar di Sekte Yuhua kita. Saya telah berhasil menemukan murid dengan kekuatan supranatural. Saya harus segera melaporkan kejadian ini ke Tetua Agung." Kemudian, penatua yang duduk di sebelahnya juga tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan kemudian berkata, "Laporkan segera. Ini adalah peristiwa besar. Konferensi peri semakin dekat. Kami, Sekte Yuhua juga ingin meningkatkan kekuatan kami, akan tetapi saya juga tidak menyangka bahwa seseorang murid ini akan memberikan tambahan pasokan kekuatan bagi kita." Setelahnya, tetua yang lain juga berkata, "Ini adalah awal yang bagus. Sebelumnya, kita berencana untuk menghadiahkan pada pemenang peringkat pertama turnamen Sanhe kali ini dengan pil umur panjang Yin Yang. Setelah menelan pil itu, murid itu diharapkan akan dapat melangkah ke dalam alam misteri kekuatan magis. Akan tetapi tanpa diduga, Fang Han ini adalah murid yang mempromosikan dirinya sendiri ke dalam alam misterius kekuatan magis. Ini adalah keajaiban. Aku tidak tahu petualangan apa yang telah dia alami sejauh ini. Akan tetapi, ini adalah berkah untuk Sekte Yuhua kita." Di tempat lain, Jialan saat ini juga menghela nafas panjang, lalu kemudian duduk kembali di kursinya. Dengan senyum manis di wajahnya, kemudian ia berkata, "Ling Xiao, bagaimana? Saya sekarang khawatir Anda tidak akan menginginkan gelang galaksi saya lagi. Dan hari ini, jarum kayu kesayanganmu itu, tampaknya akan segera menjadi milikku." Wajah Ling Xiao menjadi sedikit jelek setelah mendengarkan ini, lalu kemudian ia berkata, "Belum tentu. Fang Han baru saja melangkah ke alam misterius kekuatan gaib. Aku khawatir dia belum bisa menggunakan mananya. Dan juga, Ye Nantian memiliki 2 harta di tangannya. Selain pedang 8 penghancur, Anda juga harus tahu misteri dari harta ras Homon. Saya khawatir hasilnya akan tak terduga kali ini." Setelah mendengarkan ini, Jialan segera mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu berkata, "Tentu saja aku tahu misteri dari harta ras Homon.
Tapi, menurutmu berapa banyak poin yang bisa digunakan Ye Nantian untuk menggunakan harta itu? Dan juga, mana Fang Han terasa sangat kuat, setidaknya dia memiliki kekuatan 100 kuda saat ini. Dengan mana seperti itu, siapa yang akan mempercayaimu jika kamu mengatakan bahwa dia baru saja melangkah ke dalam kekuatan rahasia alam magis? Setelah mendengarkan argumen Jialan, Ling Xiao meremas jarinya, matanya segera menusuk tajam ke arah Fang Han, seolah ingin melihat semua rahasia yang berada di tubuh Fang Han. Dan dari semua hiruk-pikuk ini, pada saat ini, Fang Qingwei adalah orang yang paling histeris. Bagaimana mungkin orang kecil ini benar-benar telah melangkah ke alam rahasia kekuatan magis? Ini tidak mungkin. Fang Qingwei yang saat ini sedang berdiri, seluruh tubuhnya gemetar, tidak tahu apakah itu gelisah atau marah atau ketakutan. Semua orang kini memusatkan perhatiannya pada arena ring tempat Fang Han dan Ye Nantian berduel. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan sengit dan panas. Dan pada saat yang sama, mana di arena itu juga mengamuk, seakan api yang sedang mengamuk dengan ganas. Di sisi lain, wajah Ye Nantian saat ini tiba-tiba menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Han akan menyembunyikan kekuatannya yang begitu dalam, dan kemudian secara mengejutkan akan memberinya pukulan besar pada saat yang paling kritis ini. Meskipun Ye Nantian telah mengolah tubuh fisiknya ke puncak transformasi surgawi 10 kali lipat hingga mendekati alam kekuatan magis. Akan tetapi, semakin dekat dia untuk mendekati alam kekuatan magis, semakin dia tahu betapa sulit dan tidak terjangkaunya untuk mengambil langkah itu. Puncak tubuh fisik alam transformasi surgawi sendiri paling kuat seperti Shuro, yang dapat menampung 13 kuda kuning misterius. Dan beberapa orang dengan talenta tinggi akan dapat menampung maksimal 15 tenaga kuda. Akan tetapi, seseorang yang mempunyai kekuatan di level alam rahasia kekuatan magis, dan bahkan di tingkat paling rendah sekalipun, ia masih dapat menggunakan mananya untuk mendongkrak kekuatannya. Dan juga, tingkatan paling rendah ini setidaknya akan mempunyai kekuatan lebih dari 80 kuda kuning misterius. Akan tetapi semua orang tahu, melangkah ke dalam kekuatan rahasia kekuatan magis ini sangatlah sulit. Selain akan menghabiskan harta yang tak terhitung jumlahnya, seseorang yang akan melangkah ke alam magis ini juga membutuhkan peluang besar serta kekuatan besar. Dan pada saat ini, melihat Fang Han yang berdiri tinggi di udara dengan mata dingin yang menatapnya, Ye Nantian secara tiba-tiba memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia tampaknya mulai gemetar melihat kekuatan sesungguhnya dari Fang Han ini. Akan tetapi kemudian, benih kemarahan dan kecemburuan yang kuat lahir dari dalam hatinya. Lalu kemudian pada saat ini Ye Nantian berkata, "Fang Han, jangan berpikir kamu bisa sombong dengan kekuatan alam misterius kekuatan magismu itu. Dengan 2 harta karun di tubuhku, aku akan bisa mengalahkanmu. Aku akan memberitahumu kali ini, bahwa harta Rashomonku sangatlah kuat." Setelah berbicara, bola baja besar segera berubah menjadi 8 pedang surgawi penghancur. Setelahnya, dengan tiba-tiba, 8 pedang ini seolah terkompresi lagi, dan kemudian dengan cepat menjadi armor baja. Ini adalah armor tempur 8 penghancur desolet. Armor tempur 8 penghancur sendiri, lebih mirip dengan armor asap serigala langit Fang Han. Akan tetapi, armor tempur penghancur ini tampaknya lebih kuat dan lebih ganas daripada armor asap serigala langit. Kulit dari armor penghancur ini sendiri terdiri dari sekumpulan pedang, yang seakan siap untuk menusuk siapapun yang berada di dalam radius jarak dekat. Dan kemudian pada saat ini, dengan pijakan yang kuat, Ye Nantian segera berubah menjadi aliran cahaya, dan bersiap untuk membunuh Fang Han dengan ganas. Ye Nantian dengan armor ini sendiri, hampir terlihat seperti troll baja yang kuat, yang siap memborbardir musuh dengan keras. Setelah melihat serangkaian pemandangan ini, kemudian Fang Han dengan tenang berkata, "Apakah ini bagian dari trik yang Anda bangga-banggakan sebelumnya? Sekarang, saya ingin melihat trik apa saja yang Anda miliki." Setelah mengatakan ini, Fang Han segera mengangkat telapak tangannya, merentangkan 5 jarinya, lalu mendorong telapak tangannya itu ke arah aliran cahaya Ye Nantian. Setelah telapak tangan Fang Han itu didorong, segera, aliran udara di sekitarnya seolah didorong oleh energi mana yang kuat. Aliran udara itu segera berubah bentuk seolah menjadi cairan gel yang kental.
Dan kemudian, dengan instan Yenantian yang sebelumnya telah berubah menjadi aliran cahaya, setelah terkena cairan gel ini, ia segera terperangkap di dalamnya, seolah dibekukan di udara. Yenantian sendiri, tampaknya ia seperti kumbang yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Ia mengaum dan mengaum, berjuang keras untuk keluar dari perangkap ini. Setelah melihat ini, Fang Han sendiri saat ini juga berkata di dalam hatinya, "Kekuatanku ini tampaknya sangat luar biasa. Jika saja saya tidak meminum pil bintang ajaib dari Nyonya Bintang, saya khawatir saya tidak akan bisa menjebaknya." Fang Han sendiri menggunakan gerakan dorongan telapak tangan untuk mendorong mana, dan kemudian memadatkan aliran udara di sekitarnya untuk menjebak Yenantian. Fang Han sendiri juga merasa bahwa pedang dan armor 8 penghancur Yenantian sangatlah kuat, dan bahkan bisa melukai seseorang dengan kekuatan rahasia alam magis. Namun, Fang Han saat ini juga sudah kuat dan pandai dalam hal menggunakan mana, akan tetapi dia tidak peduli. Setelah kekuatan mana menyelimuti dan menjebak Yenantian di dalamnya, roh dari Fang Han segera keluar, menembus dengan ganas ke dalam cahaya dari armor 8 penghancur. Fang Han saat ini secara mengejutkan menggunakan kekuatannya untuk mengambil 8 pedang penghancur, dan secara paksa melenyapkan roh darah di dalam senjata itu. Semua orang mengerti bahwa alat atau senjata spiritual harus memerlukan pengorbanan darah jika penggunanya masih berada di alam fisik. Dan ini adalah salah satu kelemahan dari kultivator yang masih berada di alam fisik. Ini juga adalah alasan mengapa orang-orang yang masih berada di alam fisik, bahkan jika mereka memiliki senjata sihir yang kuat, mereka secara alami akan mencoba untuk menghindari pertempuran dengan kultivator alam misterius. Setelah merasakan apa yang sedang dilakukan Fang Han, Yenantian segera berkata, "Apa ini? Tidak baik." Yenantian tiba-tiba merasa arwahnya menjadi bingung. Kekuatan mana Fang Han saat ini sedang menyelimuti dan menembus ke dalam armor 8 desolasi penghancurnya. Setelah beberapa saat, armor itu segera berguncang. Setelah roh darah pengorbanan dilenyapkan, pada saat yang sama, kini harta ini berganti kepemilikan. Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk berikan like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.